Pemirsa, etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa telah mengambil peran sejak masa kebangkitan nasional hingga proklamasi kemerdekaan. Lalu apa saja peran penting etnis Tionghoa dalam perjalanan Indonesia mencapai kemerdekaan? Berikut ini laporan reporter Said Masyur dan juru kamera Hanil Rivelino. Tidak banyak yang tahu kalau rumah yang berada di belakang saya saat ini, yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya nomor 106, ini merupakan rumah milik seorang etnis Tionghoa bernama Si Kong Lian. Saat rumah ini digunakan untuk menyusun naskah Sumpah Pemuda dan juga dibacakan pertama kali pada Kongres kedua Sumpah Pemuda 1928. Lalu seperti apa sebetulnya peran daripada etnis Tionghoa dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan? Kita akan coba telusuri bersama. Museum Sumpah Pemuda dulunya merupakan rumah kos milik seorang etnis Tionghoa bernama Si Kong Lian. Disewakan bagi para pemuda yang menempuh pendidikan di sekolah Belanda Stovia. Atas izin Si Kong Lian, para pemuda menjalankan seluruh aktivitas pergerakan di rumah kos miliknya. Di rumah kos inilah, kemudian naskah Sumpah Pemuda dirumuskan sekaligus diikrarkan para pemuda pada Kongres Kedua Pemuda tahun 1928. Perannya besar sekali ya, sangat penting sekali ya, karena yang pertama itu tempat Kongres Pemuda II itu milik orang Cina ya, orang Tionghoa namanya Si Kong Lian. Nah, beliau mengizinkan rumahnya ini yang waktu itu sebagai salah satu tempat Kongres Pemuda II yang terakhir. Nah, karena di yang terakhir inilah yang di rumah ini dibacakan yang sekarang itu terkenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Saat ini, pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda tercatat 4 pemuda Tionghoa juga turut hadir pada Kongres Pemuda. Mereka adalah Kui Tiam Hong, Oi Kang Siang, John Liao Joan Hock, dan Jiu Jin Kui. Keempat nama ini pun juga tercatat di Museum Sumpah Pemuda. Tak hanya itu, etnis Tionghoa juga disebut memiliki andil dalam mempublikasikan dan mengkampanyekan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Koran Sinpo milik orang Tionghoa adalah yang surat majalah ya yang pertama kali menyantumkan lagu Indonesia yang kelak menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, kemudian juga yang merekam pertama kali lagu Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman adalah orang Tionghoa juga, namanya itu Yo Kim Chan. Dia punya perusahaan rekaman di daerah Pasar Baru. Nah, itu yang pertama kali merekam lagu Indonesia. Dari Museum Sumpah Pemuda yang ada di Jakarta, saat ini saya sudah berada di Rumah Sejarah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ini merupakan salah satu rumah yang dijadikan Soekarno dan juga Muhammad Hatta menginap 1 malam sebelum kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan rumah ini untuk diketahui merupakan rumah yang dimiliki oleh seorang etnis Tionghoa yang bernama Chiao Ki Siong, dan kita akan melihat langsung kondisinya di dalam seperti apa, fasilitas dan juga bagaimana kondisi di dalam rumah yang kemudian dijadikan oleh Soekarno dan juga Hatta menginap 1 malam sebelum kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Dan saya akan berbincang langsung kepada salah satu cucu daripada Chiao Ki Siong ini, yaitu Ibu Yanto. Selamat siang Bu Yanto. Dan nantinya Ibu Yanto akan menceritakan kepada kita ini seperti apa sebenarnya situasi dari dalam rumah yang dijadikan Pak Soekarno dan Hatta menginap begitu Bu ya. Ini boleh diceritakan Bu, ini kayak gimana nih ceritanya saat itu? Kalau rumah ini sebetulnya udah 1 abad. Jadi dulu, nah kalau yang ini Jauh Kisiong ini kakek yang punya rumah. Ya, kalau rumah ini udah 1 abad lah hitungannya. Dibangun tahun 1920. Cuma kalau dulu kan di pinggir sungai. Karena abrasi tahun 57 dipindah ke sini. Kalau situasi rumah ini masih ori, masih asli. Nah, cuman kalau yang sebelah kanan dari depan ini tempat Pak Soekarno nginep. Kalau yang sebelah kiri itu Bung Hatta. Bung Hatta. Oke Bu. Jadi waktu itu Pak Chiao Ki Siong ini benar-benar dengan tangan terbuka kemudian untuk menerima Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menginap 1 malam di rumahnya. Bu. Ini seperti apa konsekuensi yang harus dihadapi oleh Chiao Ki Siong ini? Apalagi waktu itu situasinya masih dalam kekuasaan Jepang Bu. Ini tentu saja konsekuensi yang dihadapi ada begitu. Itu bisa diceritakan Bu? Ya kalau konsekuensinya memang karena waktu itu kita juga sama-sama semua sama-sama berjuang lah, pengen merdeka kan, pengen gitu ya, otomatis dengan sendirinya juga pasti
bersedialah tempat ini untuk dipakai sama bapak Oh, gitu. gitu. Karena kan memang waktu itu juga nggak ada lagi rumah besar sih. Cuman rumah besar satu, kalau yang lain kan jarang rumah dulu mah masih kayak apa sih kebun-kebun besar gitu. Oke, berarti anak-anak Bapak dulu langsung diungsikan begitu atau seperti Iya, apa? begitu rombongan bapak datang, nah kita anak cucu diungsikan dari sana pindah ke sini. Oke. Karena itu dulu sebelah rumah paman saya, anaknya si kakek gitu. Karena apa? Satu kan emang rahasia. Oke. Kedua bahaya juga gitu. Makanya keluarga besar diungsikan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yanto atas waktu dan kesempatannya. Nah, pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari Ibu Yanto, salah satu cucu daripada seorang etnis Tionghoa yang memang bisa dibilang memiliki kontribusi begitu, memberikan tempat menginap bagi Soekarno dan juga Hatta untuk kemudian dibawa ke Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tentu ini kemudian kita tahu menjadi peran-peran etnis Tionghoa seperti ini tentu tidak terjadi hanya di sini, di berbagai daerah Indonesia juga terjadi banyak sejarah-sejarah yang tentu saja kita masih perlu gali lagi begitu, dan diharapkan dengan momen Imlek ini kita juga tentu berharap ke depannya kita semakin baik dan menghormati daripada keberagaman yang ada di Indonesia. Said Mashur, Hanil Revalino, Berita 1, Jawa Barat.